Maka nyanyian, pujian, sorak-sorai, tangis haru, serta kegirangan semuanya bercampur aduk. Morning Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, tetap semangat dan optimis dalam menjalani kehidupan kita pada hari ini. Dan kita lanjutkan di Esra pasal 3, ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Ya, Good Readers, kita melihat di sini ada suatu permulaan sangat baik ketika bangsa Israel ini kembali akan membangun bait Allah. Nah, permulaannya apa? Mereka benar-benar menseriuskan tentang hal-hal yang kerohanian mereka. Yaitu seperti membangun mezbah Tuhan, memang betul membangun mezbah Tuhan untuk persembahan, memperbaharui ritual bakaran, dan mempersembahkan korban bakaran setiap pagi dan petang, serta memperingati hari raya yang kudus bagi Tuhan. Misalnya kalau hari raya Pondok Daun, begitu ya, di ayat 1 sampai dengan 6a. Dan pertanyaannya sederhana, mengapa mereka tidak langsung membangun, begitu ya, artinya langsung buat desain dan seterusnya, membangun meletakkan dasar, lalu dan seterusnya gitu ya. Tetapi yang mereka lakukan itu adalah mereka mendahulukan hal-hal ritualnya dulu. Memberikan persembahan, mereka mengumpulkan dana, mempersembahkan baik itu uang maupun korban bakaran, dan juga melakukan, mungkin kalau zaman itu ya pasti ada ibadah singkatnya begitu ya, tidak mesti harus dalam suatu gedung gitu. Jadi yang mereka lakukan itu dulu yang pertama mereka lakukan, yaitu mempersembahkan dulu kepada Tuhan. Semua aktivitas keagamaan ini memang wajib dilakukan begitu ya. Tetapi bukan berarti tidak penting tentang membangun bait Allahnya. Nah, kita perhatikan lagi kalau di ayat yang seterusnya, bahwa setelah itu mereka mempersembahkan persembahan gitu ya untuk modal sebagai pembangunan bait Allah dan kembali meletakkan dasar-dasar bangunan bait Allah. Jadi Good Readers, kalau kita lihat di sini, bangsa Israel yang pada saat ini ingin membangun bait Allah ini, mereka melakukan hal yang pertama, yaitu adalah menghormati Tuhan Allah dulu. Sebelum mereka bekerja secara serius untuk meletakkan dasar bait Allah, yang mereka lakukan adalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum mereka bekerja untuk membangun bait Allah. Mereka seperti menyucikan diri dulu. Mereka seperti kembali lagi, motivasi saya ini apa ketika saya akan membangun bait Allah. Dan mereka melakukan ritual-ritual itu tersebut, persembahan korban, lalu kemudian merayakan hari raya Pondok Daun dan seterusnya. Jadi sebelum membangun dasar bait Allah itu, mereka memperhatikan apa motivasi mereka. Mereka menyucikan diri dulu di hadapan Tuhan. Good Readers, kalau saya lihat di sini, ini luar biasa ya menurut saya. Maka pada tahun kedua dan bulan kedua dimulailah ritual peletakan batu pertama untuk pembangunan bait Allah. Di ayat 10-11. Maka nyanyian, pujian, sorak-sorai, tangis haru, serta kegirangan semuanya bercampur aduk. Di ayat 12-13. Jadi ketika mereka sudah benar-benar firm, benar-benar yakin untuk kembali lagi membangun bait Allah, dengan melakukan ritual tadi, kerohanian dulu, dibangun dulu kerohaniannya, baru bekerja, maka mereka ada yang nangis, ada yang tertawa, kegirang, dan seterusnya. Tentunya yang nangis-nangis itu biasanya itu yang ingat ya, mungkin yang masih ingat bait Allah yang dulu, yang megah dan hancur. Dan yang kegirang-girang ini mungkin generasi berikutnya yang optimis sekali untuk kembali membangun bait Allah. Nah, Good Readers, pada hari ini kita kembali lagi merenungkan begitu ya. Kenapa kita tidak girang? Kenapa kita tidak sukacita pada hari ini? Karena mungkin motivasi kita untuk hidup tidak jelas. Contohnya seperti apa? Ya, kalau kita bekerja pada hari ini, kalau kita melakukan apapun pada hari ini, maka sebenarnya ini adalah motivasi kita untuk kembali lagi melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan sebenarnya adalah untuk Tuhan. Bukan sekedar untuk manusia. Bukan sekedar untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita. Tidak. Tetapi motivasi yang utama adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga permulaan ini, bangun pagi-pagi, mempersiapkan diri, kemudian berdoa, membaca firman Tuhan, lalu memfokuskan pikiran kita bahwa hari ini saya bekerja untuk Tuhan. Maka hasilnya, outputnya adalah kegirangan, sukacita. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Have a nice day and God bless us.